Shalom. Haleluya. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bersyukur kita kepada Tuhan karena Dia hadir dalam hidup kita. Come on church. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang sangat luar biasa. Come on church. Louder than that. Haleluya. Tiada terukur besar kasih Tuhan kita. Ada amin. Ayo kita angkat suara kita puji bagi Dia. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. One more time, katakan. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, asarnya anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, amin. Takkan berhenti ku memuji namamu. Bersyukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik.
kasih-Nya kepada kita. Ayo nyanyi, nyanyi puji, nyanyi puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Katakan one more time, berselamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Ayo nyanyi puji, siap nyanyi, here we go. Puji, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. One more time, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Men, Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi puji, angkat suara kita, katakan nyanyi puji, nyanyi puji. Dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Katakan nyanyi, ke suara kita kan, puji, nyanyi, here we go. Puji, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya.
Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Angkat suara kita. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, bersyukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Itulah nyanyian yang kita menyembah sebentar tadi. Haleluya, haleluya. Untuk makluman kita bersama, Pastor Ding dan sesi keluarga kini berada di Miri atas urusan keluarga. Difahami akan kembali ke Kuching pada hari ini ataupun hari esok.
Ingati mereka dalam doa, supaya mereka akan kembali ke Kuching dengan selamat. Dan pada minggu seterusnya, dia akan bersama-sama dengan kita melayani dan beribadah di rumah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi puji Tuhan, karena pada pagi ini kita akan dilayani dan diberkati. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pengkhotbah undangan, yaitu Pastor Jeff. Terima kasih di atas komitmen Pastor Jeff yang sungguh-sungguh dan rindu untuk menyampaikan firman ini untuk kita semua dengar dan menghayati apakah kata-kata Tuhan untuk kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Daripada barisan kepimpinan gereja Central City, kami sangat bersukacita dan bersyukur di atas kesetiaan Anda selama pandemik ini, kerana Anda telah memberi yang terbaik, membantu dalam memperluaskan lagi kerajaan Tuhan. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan. Come on, louder than that. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin mengajak kita semua, ajak family sekali, anak-anak, teman-teman kita, di mana saja Anda berada sekarang. Kalau Anda tengah memandu, why not just relax for a while, kita berdoa. Kita mau menghormati hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menerima benih yang kita akan dengar. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terima kasih Bapa kerana Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami ucap syukur ya Tuhan, kerana biji mata Engkau sentiasa melihat kami. Engkau telah mengisytiharkan, Engkau telah berjanji, kami tidak akan merasa kekurangan, kerana Engkaulah gembala kami. Haleluya. Sebentar ya Tuhan, kami akan memberi yang terbaik lewat dari persembahan dan persepuluhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, begitu juga mereka yang tidak sempat memberi ya Tuhan, dengan berkat yang melimpah. Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati perniagaan kami, Engkau juga berkati pendidikan anak-anak kami, kesihatan kami dan pelayanan kami ya Tuhan. Kerana kami percaya Tuhan, kami lakukan dan kami terima ya Tuhan, berkat yang melimpah daripada Engkau Bapa. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia dengan Engkau Bapa. Dan Tuhan, sebentar ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Engkau ya Tuhan untuk memimpin kami, untuk kami mengerti ya Tuhan kata-kata Engkau ya Tuhan. Engkau juga memberkati dan mengurapi Pastor Jeff saat dia menyampaikan firman Engkau ya Tuhan, supaya Tuhan dia akan diberikan perkataan yang tepat, firman yang tepat, supaya akan menguatkan iman kami ya Tuhan. Bagi kami yang mendengar, kami akan menerima dengan penuh dengan sukacita, dengan penuh dengan kerinduan. Kerana kami mau, kami menjadi terang dan garam Engkau ya Tuhan, kami akan tetap dahaga akan firman Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Dengan itu saya ingin menjemput Pastor Jeff untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Diberkatilah mereka yang mendengar. Shalom saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat BM Central City, Pastor, barisan pemimpin semuanya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini dapat berbagi firman Allah kepada Anda sekalian di rumah Anda masing-masing. Terima kasih kepada pemimpin pujian yang telah mengajak kita untuk menyembah Tuhan bersama. Semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saat ini kita sudah masuk ke phase ketiga. Ada beberapa kelonggaran ya yang kita peroleh di Kuching ini. Tetapi lepas dari itu semua, kalau saudara dan saya boleh ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin kalau setuju. Amin, amin. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saya teringat dengan lagu yang sudah begitu lama, dan lagu ini mendorong kita untuk mengerti, untuk menyadari bahwa hidup kita karena kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup.
kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi mari bersama saudara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kepada dia, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekarang yang suami-suami, yang lelaki saja bersama saya. Kemurahan, amin, lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Sekarang yang perempuan saja, seluruh wanita. Kemurahan, katakan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kemurahan, yes, lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, bahwa lidahku, yes, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes, mari kita semua angkat tangan di rumah masing-masing. Saudara katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ini hidup kami Tuhan, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku bersama, bahwa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Yes Tuhan, kemurahan-Mu
lebih dari hidup. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kesempatan dengar firman Allah itu juga adalah sebuah kemurahan. Firman yang Engkau sediakan untuk kami dengarkan, isi hati Tuhan ini nyatakanlah. Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus untuk memberi pengertian bagi hal-hal yang tidak kami pahami. Kami berdoa mengucap syukur memuliakan nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Jemaat Tuhan bersama dengan iman yang siap dengar firman Allah bersama-sama berkata amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapkan firman Allah, Alkitab Anda, kitab suci atau handphone Anda atau gadget Anda, dan kita akan membuka dari perjanjian baru dari surat Paulus kepada Titus. Titus 3, surat Titus 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Kalau Anda sudah mendapatkannya, saya akan membacakan itu kepada kita semua. Titus 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Dan kita akan banyak mendengar tentang bagaimana hidup mengalami kemurahan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalami kemurahan Tuhan justru dalam kondisi, dalam situasi yang tidak mengizinkan sekalipun. Saudara, saya ajak kita untuk lihat, biar ini menjadi pembimbing untuk kita masuk dalam sebuah kisah yang luar biasa dari seorang tokoh Alkitab. Tetapi terlebih dahulu Titus 3 ayat 4 hingga 7. Kalau Anda sudah dapatkan, saya akan membacakan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia, Yesus, yang telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, saya sedang mengajak kita untuk melihat tentang kemurahan Allah. Tapi sebelumnya saya ingin membawa kita untuk mengerti sebetulnya kemurahan Allah itu apakah bermakna kalau kemurahan maka lawan kata murah mahal. Apakah ini kemurahan berarti sangat murah? Kemudian apakah mahal atau kemahalan? Apakah mengandung pengertian demikian? Ternyata kata kemurahan sendiri kita perlu membezakan antara kata kemurahan sebagai pengertian secara umum dari kamus yang saya peroleh. Kemurahan berarti kebaikan, kemurahan berarti kasih sayang, kemurahan berarti kelimpahan, kemurahan berarti orang yang memiliki kemurahan hati adalah orang yang dermawan. Itu yang diartikan atau didefinisikan oleh kamus. Nah, kalau kita tarik kepada firman Allah, kepada Alkitab, kata kemurahan di sini ini menggunakan bahasa Yunani yang berarti Christotheis, yang berarti sangat berguna. Itu berarti kata kemurahan Allah ini adalah mengandung arti sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memiliki sebuah karakter yang bukan biasa-biasa, atau boleh kita katakan karakter yang unggul. Seseorang yang memiliki kemurahan adalah orang yang memiliki quality hidup yang baik, orang yang hidup dalam kelemah lembutan, orang yang hidup dalam kebaikan hati. Nah, kalau berbicara tentang beberapa karakter yang telah saya sebutkan dari pengertian kata Christotheis dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam
Lembaga Alkitab Indonesia menjadi kata kemurahan ini, maka kita melihat bahwa ternyata yang dimaksud oleh Paulus kepada Titus bahwa kamu tidak dapat berbuat apa-apa atau kamu memperoleh sesuatu itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kamu tidak akan memperoleh apa-apa kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, mungkinkah dalam kondisi seperti ini kita mengalami kemurahan Tuhan? Ya, mungkin. Tetapi sampai hari ini masih banyak yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak menolong saya tepat waktu, atau kenapa doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan juga belum kunjung datang atau belum kunjung terwujud, atau saat ini Anda sedang menunggu sesuatu yang mungkin Anda doakan, gumulkan, idamkan, harapkan dan juga belum terwujud, belum Anda raih itu. Tetapi saudara-saudara, mungkinkah dalam kondisi pandemi ini di mana semua orang memprediksi bahwa pandemi boleh berlalu, ya boleh berlalu, tapi dunia tak mungkin akan sama lagi seperti sebelum pandemi. Itu artinya ada banyak sekali perubahan-perubahan. Dulu mungkin Anda tidak nyaman kalau Anda berhadapan dengan orang hanya melalui dalam talian saja, atau kita berjumpa seperti ini. Anda rasa tidak valid kalau ibadahnya itu hanya melalui YouTube. Tetapi hampir 2 tahun ini kita telah beribadah melalui YouTube. Apakah ketika pandemi ini berlalu dan kemudian orang akan lebih rindu untuk datang beribadah secara fisikal ke church? Belum tentu, saudara. Ada banyak alasan yang mungkin akan dikeluarkan ketika seseorang tidak dapat hadir dalam ruang gereja untuk beribadah. Ada alasan ini, itu, sebagainya. Ya, dalam 2 tahun pun Tuhan memberkati kita tidak pergi ke ibadah secara fisikal pun boleh tengok di YouTube. Ada begitu banyak alasan yang akan dikeluarkan. Dan tentu bukan hanya itu, ada banyak hal yang terjadi, perubahan-perubahan yang tak mungkin dapat sama lagi seperti sebelum pandemi. Tapi yang jelas, saudara-saudara, pertanyaan besarnya, bagaimana kita dapat mengalami kemurahan Tuhan walaupun semua kondisi itu telah berubah, dan bahkan berubah bukan ke arah yang lebih baik, tetapi justru sebaliknya ke arah yang lebih tidak baik lagi. Saya mendengar beberapa negara sudah mulai mengeluarkan booster yang ketiga untuk vaksinasi. Di negara kita, di Malaysia sini, mungkin ini harus dalam masa saat ini, dalam masa penyelesaian, ya, yaitu beberapa kategori yang belum divaksinasi, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang tolak divaksin dengan alasan apapun. Di banyak negara juga sudah ada booster yang ketiga, dan bahkan beberapa hari yang lalu saya mendengar kalau Israel mengeluarkan sebuah statement yang menggemparkan, di mana tidak menganjurkan atau tidak menggalakkan seorang yang belum divaksin untuk divaksin. Karena ya berbagai macam teori yang Anda juga dapat baca itu. Tetapi dalam kondisi ini kita mengalami kebingungan. Kalau kita tenggelam di dalamnya, kita terlena di dalamnya, kita tidak tahu kemana kita harus mengikutinya. Saudara yang terkasih, hidup di dalam penyertaan Tuhan adalah hidup mendengar apa yang firman Allah katakan. Kita akan menjadi lemah ketika kita masukkan, didoktrinisasi dengan berbagai macam informasi-informasi yang tidak dapat kita filter. Syukur puji Tuhan karena kita dapat dengar firman Tuhan setiap hari saat ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah alat yang paling betul, yang paling canggih untuk filter semua informasi apapun
apapun informasi itu saudara. Dan saya tidak membuang waktu lagi, saya mau ajak kita bagaimana tokoh Alkitab ini di tengah-tengah tantangan yang begitu luar biasa dan ketidakmungkinan dia dapat kemurahan Tuhan. Justru kemurahan Tuhan itu dia peroleh. Jadi sesuatu yang mustahil, tetapi menjadi tidak mustahil di tangan Tuhan yang merancangkan atau juga menyediakan kemurahan Tuhan itu. Saudara, ada banyak orang yang merancang kutukan atau hukuman bagi dia. Tapi saudara, di tangan Tuhan, kutuk dapat diubah jadi berkat. Katakan amin. Kalau Anda setuju, mari kita sama-sama melihat tokoh ini. Tidak lain dia adalah Yusuf. Ya, berbicara tentang Yusuf, saya akan bawa Anda terus kepada Kejadian pasal 41, Kejadian 41 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-57. 21 ayat ini kita tidak akan baca semuanya saudara-saudara, tapi saya akan beberapa ayat dari konteks ini. Jadi saya tidak akan keluar konteks, saya akan berada dalam konteks itu saja. Bagaimana Yusuf diangkat setelah sekian lama tahun dia mengalami ujian demi ujian. Saudara-saudara, kita akan mulai dari ayat yang ke-38. Kejadian pasal 31 ayat yang 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Kisahnya, background kisahnya adalah sebetulnya 2 tahun setelah mimpi dari juru roti dan juru minum itu diartikan oleh Yusuf. Kemudian akhirnya juru roti itu dipenggal, digantung, dan kemudian juru minum itu dibebaskan dan kembali kepada istana Firaun untuk melayani Firaun sebagai juru minum raja. Yusuf yang telah menolong atau mengartikan mimpi itu dilupakan begitu saja saudara. Yusuf tidak diingat lagi. 2 tahun. Kita 2 hari saja orang kita sudah tolong orang lupakan, tidak cakap, tidak ucap terima kasih saja mungkin dalam hati kecil kita saudara-saudara ya. Kita manusia kan. Dalam hati kecil kita mungkin, aduh ini orang tidak tahu berterima kasih. Ini 2 tahun orang itu sudah sedap luar biasa hidupnya, nyaman luar biasa. Dan seolah-olah Yusuf dilupakan. Saudara yang terkasih, kalau sampai hari ini Anda berbuat sesuatu yang terbaik dan Anda tidak show off, tidak menunjukkan, lakukanlah bukan supaya Anda dilihat, lakukanlah karena Anda adalah anak Tuhan. Saudara, sesuatu yang Anda kerjakan dan itu mulia dan itu berkenan kepada Tuhan walaupun tidak dapat apresiasi dari seseorang atasan atau pimpinan kita, percayalah kalau itu sesuatu yang kita lakukan dengan tulus, Tuhan pasti perhitungkan itu semua dan kita pasti akan memperoleh apa yang menjadi bagian kita. Dirancang, dihambat oleh mana-mana pun pihak supaya kita tidak dapat apresiasi itu, Tuhan itu tidak kurang cara. Tuhan terlalu banyak cara untuk tolong anaknya dan untuk mengatakan engkau berhak memperolehnya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus di rumah Anda masing-masing. Jadi Kejadian 41 ayat 38 ini kisahnya, kemudian Firaun dia bermimpi saudara. Dan kemudian setelah diartikan mimpi oleh orang-orang yang bijaksana, orang-orang pandai di istana, satu pun tidak ada yang dapat menerjemahkan atau mengartikan mimpi Firaun. Dan kemudian juru minum itu teringat kepada Yusuf yang pernah mengartikan mimpi mereka. Saudara, apa yang terjadi? Yusuf akhirnya dipanggil. Yusuf dipanggil ke dalam istana dan dia dipersiapkan saudara, karena orang yang mau menghadap Firaun itu bukan ya dipanggil dan kemudian terus masuk saja. Dia harus mandi bersih, harus bersihkan badannya semua menggunakan baju atau jubah yang sesuai. Kemudian berhadapan dengan Firaun dan diutarakanlah mimpi-mimpi Firaun. Saudara, ketika diutarakan, hikmat Allah bersama
dengan Yusuf. Tidak pernah pengurapan Tuhan itu meninggalkan seseorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Sampai hari ini, apapun yang menjadi pergumulan Anda dan belum terjawab, tetap dalam pengurapan Allah itu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Yusuf saja dalam 2 tahun itu kemudian berada sebagai seorang yang dipenjara dan dilupakan oleh orang yang pernah ditolong dia. Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menyatakan kehendak dia. Dan waktu Tuhan itu kemudian Allah mulai promosi dia, saudara. Kenapa? Mengapa terjadi? Inilah rahasia yang pertama. Karena hidup Yusuf dipenuhi Roh Allah. Bukan Yusuf berkata bahwa hidup saya dipenuhi Roh Allah karena saya rajin ibadah, saya rajin melayani. Bukan. Justru orang lain, orang yang tidak kenal Tuhan, justru merasa bahwa ada Ruah Elohim yang ada pada hidup Yusuf. Saudara yang terkasih, ini menarik sekali. Firaun bukan menyembah Yahweh yang dipercaya, yang disembah oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi hanya karena hikmat dari Tuhan yang dicurahkan kepada Yusuf, akhirnya Firaun pun mengenal Ruah Elohim atau Roh Allah yang ada pada Yusuf. Saudara yang terkasih, hari ini kondisi apapun yang Anda hadapi, percayalah, kemurahan Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu tersedia bagi kita. Yang penting, inilah syarat pertama. Penuhilah hidup kita dengan Roh Allah. Bagaimana caranya? Hidup dekat dengan Tuhan. 2 tahun bukan hidup dalam blame diri sendiri. Kenapa hidup saya begini, kenapa saya macam ini? Bukan. Tapi dia sungguh-sungguh pasti cari hadirat Tuhan. Pasti cari waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana Anda mau berjaya, bagaimana Anda mau dipromosi kalau Anda tidak pernah punya waktu dengan Tuhan? Mungkin hari ini engkau rasa bahwa engkau stabil semua. Sekolah saya baik, studi saya berjalan lancar saja, biasa-biasa saja. Sebentar saudara-saudara, ujungnya bukan awal yang menentukan, tapi akhirnya. Kalau Anda tidak dekat dengan yang punya semuanya itu, tidak mungkin Anda boleh berjaya. Promosi itu miliknya Tuhan, bukan pimpinan, bukan jawatan, tempat Anda bekerja atau tempat Anda berstudi, bukan. Karena itu, mengertilah. Inilah yang dialami Yusuf ketika dia merasa ditinggalkan. Mungkin dia merasa bahwa orang melupakan dia. Saudara, bagi Anda yang merasa dilupakan seseorang, padahal Anda sudah begitu baik, atau mungkin mencibir atau berbicara menggosip tentang Anda, walaupun Anda sudah sangat baik, lepaskan pengampunan. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Allah tak mungkinlah simpan yang lama-lama lagi. Nanti kita lihat di bagian yang lain. Inilah rahasia yang pertama, yaitu hidup dipenuhi oleh Roh Allah, maka pasti mengalami kemurahan Tuhan. Rahasia yang kedua, di dalam kisah Kejadian pasal 41 ayat 39. Jadi ayat lanjutannya, saudara-saudara. Jadi tadi ketika Firaun berkata kepada pegawai istana, ini kita tidak dapat orang yang semacam ini. Orang yang dipenuhi Roh Allah ini jarang terjadi. Ini luar biasa. Dan saudara-saudara, mari kita baca ayat 39 lanjutannya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Simpelnya macam ini, saudara, sederhananya macam ini. Firaun berkata, engkau orang yang luar biasa karena Roh Allah bersama dengan engkau, maka kamu ini pandai sekali. Ini pandai bukan berbicara hanya tentang IQ, saudara, tapi ini berbicara tentang pengetahuan yang dimiliki yang tidak dapat dimiliki atau tidak diperoleh atau tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Dan Yusuf punya itu.
Yang luar biasanya adalah pengetahuan dari Yusuf ini adalah pengetahuan yang melebihi daripada orang-orang yang paling pandai. Mungkin minta maaf tapi mungkin orang-orang degree, orang-orang master, orang-orang PhD yang ada di istana Firaun, dia lebih pandai lagi. Saudara, di sini kita melihat bahwa Yusuf itu bukan orang sekolah. Betul ya? Tapi orang yang mengalami Tuhan setiap hari. Saya tidak berkata atau saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu sekolah, kita hanya dekat dengan Tuhan saja kita pandai. Tidak. Tapi dalam kondisi ini kita melihat, dalam situasi ini kita melihat bahwa ternyata tidak cukup memiliki kepandaian secara IQ saja tanpa mengandalkan Tuhan. Permulaan pengetahuan, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Semua sia-sia. Apa yang Anda miliki sia-sia, kepandaian semua sia-sia tanpa takut akan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang pintar di dunia ini, tapi dia merancang bom untuk bunuh orang lain. Ada banyak orang pintar di muka bumi ini, tapi dia merancang berbagai macam program untuk hacker, untuk curi data sebagainya. Ada begitu banyak orang dalam dunia ini, tapi kepandaiannya dipakai untuk membuat jahat kepada orang lain, bahkan untuk membunuh orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa mereka pandai secara IQ, tetapi tidak takut akan Allah? Seorang yang takut akan Allah adalah seseorang yang diakui oleh Firaun bahwa karena Allah maka hidup yang bijaksana, hidup yang berakal budi dimiliki oleh Yusuf. Maka rahasia yang kedua supaya kita dapat mengalami kemurahan Tuhan adalah milikilah akal budi dan bijaksana yang berasal dari Tuhan. Bagaimana caranya? Takutlah akan Tuhan. Selain belajar, selain menggapai cita-cita, selain Anda melanjutkan mengupgrade diri Anda dengan kemampuan-kemampuan, skill-skill yang Anda miliki, semua harus didasari oleh takut akan Tuhan. Yang ketiga, inilah syarat yang luar biasa dalam ayat yang ke-44 dari perikop yang sama, saudara. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun. Saudara-saudara, jadi macam ini. Kondisinya adalah ketika dia mengagumi tentang siapa Yusuf, dan kemudian mengatakan bahwa ini orang adalah orang langka, luar biasa, dipenuhi dengan hikmat, bijaksana, kepandaian yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di Mesir pada waktu itu. Dan kemudian yang luar biasanya, inilah orang yang dekat dengan Tuhan, apa yang akan dia peroleh. Inilah yang diperoleh oleh Yusuf, saudara-saudara. Dalam pasal 41 ayat 44, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu. Tidak setahumu artinya, kalau tidak izinnya Yusuf, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Jadi saudara-saudara, pengertian atau arti dari mimpi Firaun itu diartikan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Yang luar biasanya adalah Firaun mempercayakan kepada Yusuf untuk atur semuanya. Dalam masa 7 tahun kelimpahan, Yusuf kumpul semua gandum-gandum dan semua orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Mesir pada waktu itu, semuanya datang memberi upeti dan semuanya dikumpulkan, disiapkan oleh Yusuf. Dan pada waktu 7 memasuki tahun pertama atau tahun-tahun awal, kelaparan itu mulai terjadi melanda dunia pada waktu itu. Kemudian pada waktu itulah bertindaklah Yusuf dengan penuh hikmat, penuh bijaksana. Saudara-saudara, yang luar biasanya, dia dapat bergerak itu semua, dia dapat melakukan itu semua karena ada sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan yang diberikan ini, kepercayaan yang hebat, yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam satu negara itu, dalam satu kawasan yang begitu besar yang dikuasai oleh Mesir,
Satu orang pun tidak boleh bergerak tanpa seizin Yusuf. Wow. Kepercayaan yang Firaun berikan kepada dia. Karena Yusuf orang yang dekat dengan Allah. Saudara, kalau orang dipenuhi dengan roh Allah, kalau kita dipenuhi dengan roh Allah, caranya adalah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Ini bicara kalau dekat dengan Tuhan bukan setiap 24 jam kita berdoa, saudara. Bukan 24 jam kita saat teduh saja, tidak. Tapi orang yang selalu andalkan Tuhan adalah orang yang pasti dapat dipercaya. Saudara, Tuhan selalu mempercayakan perkara-perkara yang luar biasa kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau Anda belum dapat sesuatu yang Anda harapkan, periksalah diri kita masing-masing, apakah kita sudah dipercaya oleh Tuhan atau belum. Kalau Anda belum dapat sesuatu, datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, mana yang belum beres, mana yang belum selesai, biar saya selesaikan supaya Tuhan berkenan atas saya, supaya Tuhan percaya berkat-berkat yang Tuhan boleh percayakan saya kelola. Dan saudara, Yusuf itu dipercaya karena hidupnya selalu alami kemurahan Tuhan. Maka anugerah demi anugerah, kebaikan demi kebaikan diperoleh dari Tuhan. Inilah rahasia, saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti dapat dipercaya oleh orang. Hari ini kalau Anda belum dapat dipercaya karena mungkin Anda berada dalam sesuatu yang tidak dapat memegang prinsip atau kadang mengalami kekhawatiran yang luar biasa, panggil nama Tuhan, kembali ke Tuhan dan minta Tuhan supaya Anda miliki ketetapan hati dan kepercayaan bahwa kalau di dalam tangan Tuhan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dan kalau Anda belum mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan, berdoalah, selesaikanlah, dan percayalah bahwa Tuhan selalu mempercayakan berkatnya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Saya berdoa Tuhan memberkati Anda dan mempercayakan berkatnya kepada Anda sebagai orang yang dapat dipercaya. Yang keempat, yang terakhir, ini rahasia bagaimana Yusuf mengalami kemurahan Tuhan. Ayat 51 dari Kejadian pasal 41 ayat 51, saudara, Yusuf memberi nama Manasye. Jadi dalam ceritanya, dalam kisah perikop tersebut, akhirnya Yusuf itu kawin dan punya 2 anak. Dan anak yang pertama dia beri nama Manasye. Kepada anak sulungnya katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Saudara, kenapa dia makan anaknya Manasye? Karena ternyata dengan anak itu dia telah melupakan apa yang pahit, semua kepahitan-kepahitan yang dia alami. Bukan hanya ada dalam rumahnya, dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan abang-abangnya, dia mengalami pembulian, mengalami penindasan, bahkan dia dijual, dia dibohongi, dia difitnah, dia ditipu, bahkan terasa seolah-olah ditinggalkan ketika ditolong, ketika dia menolong juru minum dan juru roti mengartikan mimpinya. Tapi semuanya itu terbalaskan. Kenapa, saudara-saudara? Ternyata kalau kita hidup dan mau hidup mengalami kemurahan Tuhan, maka kita harus hidup dalam pengampunan. Ya, harus hidup dalam pengampunan. Ternyata Manasye, kelahiran anak Manasye itu, anaknya Manasye, anak sulungnya Manasye, telah membuat Yusuf melupakan semua kesukaran-kesukaran yang telah dia alami. Dan yang luar biasa adalah semua kepahitan-kepahitan itu dia tinggalkan, dia lepaskan. Inilah model orang yang betul-betul andalkan Tuhan dan mengabaikan segala kepahitan-kepahitan itu. Orang yang tidak simpan akar pahit, saudara. Kalau Yusuf ini simpan akar pahit, ya punya alasan sikap simpan akar pahit. Kenapa? Banyak kepahitan sudah yang dia alami.
Tapi tidak, dia move on. Sehingga kalau saudara-saudara yang masih punya akar pahit, lepas, come on, move on. Beberapa bulan lagi sudah 2022. Tidak payah pikir diri sendiri dan kemudian menyalahkan diri sendiri. Come on, bergerak, maju. 2022 berada di hadapan kita. Tantangan lebih besar lagi, tapi percayalah kalau kita andalkan Tuhan, pengampunan harus dimulai dulu. Melepaskan pengampunan kalau itu belum dilepaskan. Jadi yang sederhananya, yang ajaibnya adalah 4 syarat ini harus kita alami supaya kita mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan. Yang pertama saya mengajak kita untuk renungkan kembali, untuk ingat kembali. Yang pertama apa? Ya, yang pertama kita harus hidup dalam Tuhan, yaitu hidup dipenuhi oleh Roh Allah. Haleluya. Hidup harus dipenuhi oleh Roh Allah, bukan dipenuhi oleh hoax, saudara-saudara. Kita harus dipenuhi oleh Roh Allah. Kedua, kita harus hidup dengan bijaksana. Dan tidak mungkin ada kebijaksanaan dalam hidup seseorang kalau tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, inilah syarat yang ketiga supaya kita dapat mengalami kemurahan Tuhan. Hidup menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Hari ini kalau Anda belum dipercaya, selesaikan. Percayalah, setelah Anda menyelesaikan mana-mana yang belum beres, segera Tuhan akan promosi Anda dan dapat mempercayakan berkat yang besar untuk kita kelola. Yang keempat, yang terakhir, inilah syarat supaya kita mengalami kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam pengampunan. Doa saya saudara-saudara, pastor, barisan pemimpin, dan seluruh jemaat BM Central City, kemurahan Tuhan itu sampai selama-lamanya kita alami. Hari-hari yang kita lalui walaupun itu berat, tapi yakinlah, percayalah, kalau Tuhan berada di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan amin. Amin. Ya, itulah kebaikan Tuhan. Dan firman Allah saat ini, pagi ini ketika engkau mendengarkan, saudara, pegang itu. Biar itu jadi rema dalam hidup kita. Kondisi belum tahu, kita belum tahu apa yang terjadi. Tapi kita selalu tahu berjalan bersama dengan Tuhanku pasti aman, nyaman, tentram, damai sejahtera. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia dahsyat, dia luar biasa. Karena dia mengasihi umatnya. Dia mengasihi anak-anaknya. Dia mengasihi saudara. Masing-masing di rumah Anda masing-masing katakan kepada diri Anda sendiri, terima kasih. Katakan, terima kasih karena saya alami kemurahan Tuhan. Saya ada ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Karena dia memang Tuhan yang mengasihi anak-anaknya. Kita satu dalam doa. Kemurahan-Mu, katakan dengan iman, lebih dari hidup. Lebih dari hidup, katakan kemurahan-Mu. Kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara, buka kedua tangan seperti ini dan ikuti bersama-sama saya berdoa. Saya mau berdoa kepada Tuhan bagi Anda semua. Buka kedua tangan ini dengan hati yang rindu. Katakan dengan iman, kemurahan Tuhan pasti saya alami. Dan saat ini saya terima kemurahan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Penuhilah saya dengan Roh-Mu yang kudus. Biar hidup saya penuh dengan kebijaksanaan. Biar hidup saya dapat dipercaya. Dan saya melepaskan pengampunan yang saya ingat maupun yang telah saya abaikan. Saya melepaskannya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Yusuf boleh mengalami penyertaan Tuhan, saya percaya saya pun dapat mengalaminya. Keluarga saya pun mengalaminya. Dan kami semua dapat memuliakan Tuhan yang menganugerahkan segala sesuatu yang kami alami sampai hari ini. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, anugerah Allah besar dan ajaib atas umat Tuhan. Mereka milik Tuhan. Berkat Tuhan turun atas mereka, keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Firman Allah yang telah hamba sampaikan, hamba telah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus Tuhan terus berbicara dan menerjemahkan bagian-bagian yang mungkin belum dipahami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sertailah, bersamalah, berjalan bersama umat-Mu, umat kepunyaanmu. Biar langkah-langkah mereka selalu andalkan Tuhan. Dan mereka alami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka jadi berkat karena Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda saudara-saudara yang terkasih, dan kita akan berjumpa lagi. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib
ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.